Oke, terima kasih teman-teman telah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Andian Agus dengan segmen narasumber Kapte Curhat. Oke, jadi di segmen Kapte Curhat ini apa ya? Saya akan cerita tentang suatu topik dengan santai ya, ke teman-teman kayak semacam curhat gitu kan, dan bisa dibilang genrenya tuh lebih santai teman-teman aja, genre teman-teman. Dan nulis skripnya pun lebih sedikit, jadi lebih simpel aja gitu kan. Dan kalau kalian lihat kenapa saya ngerokok gitu kan, itu untuk membuat kita menjadi santai saja gitu kan, relax, enjoy gitu. Karena saya ingin lebih santuy aja gitu kan, curhat ke kalian kayak semacam kita lagi di tongkrongan gitu kan, curhat bareng temen sambil ngopi. Tapi yang pastinya ketika lagi take syuting ini gitu kan, saya nggak ngopi. Jadi kita akan curhat tentang anime teman-teman, atau perwibuan, dan kenapa anime ini udah jarang tayang lagi di pertelevisian Indonesia gitu kan. Di era tahun 90-an yang mana belum banyak terjamah oleh gadget gitu kan, gadget pada waktu itu gitu kan, nggak seperti zaman sekarang gitu kan. Dan hiburan anak tahun 90-an tuh yang menonton anime teman-teman di hari Minggu gitu kan. Itu tuh udah menjadi sebuah apa ya, kebahagiaan tersendiri yang membuat kita jadi ketagihan sampai-sampai kita pengen hari itu selalu hari Minggu, dan itu yang saya rasakan dulu. Dan ini juga yang awalnya membuat saya menjadi seorang wibu. Dulu tuh banyak sekali teman-teman seri anime yang pernah tayang di pertelevisian Indonesia, bahkan rutin gitu kan, setiap minggu gitu. Doraemon, Crayon Shinchan, Ninja Hattori, Detektif Conan, Naruto, Dragon Ball, One Piece. Ya, itulah salah satu yang merupakan anime-anime yang pernah tayang di saluran TV nasional gitu. Nah teman-teman, stasiun televisi pun terbilang cukup aktif menyiarkan produk animasi khas Jepang tersebut, dan sengaja didubbing suaranya itu menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dipahami masyarakat. Tapi semakin berkembangnya industri hiburan dan perfilman, tak terkecuali anime gitu kan, kenapa sekarang justru tontonan anime semakin sedikit disiarkan di televisi Indonesia? Stasiun televisi bahkan tidak konsisten menayangkan anime karena kadang putus di tengah cerita, dan anime-anime yang tayang pun itu-itu aja gitu kan yang tayang. Coba sekarang anime yang tayang tuh Doraemon, cuma Doraemon. Dulu sempat nyari tahu dan nemu artikel yang ngebahas tentang ini gitu kan, dan alasannya tuh ya karena kena sensor dan sistem kebijakan KPI saat ini. Dan dulu tuh beda banget teman-teman. Anime yang memuat kekerasan atau tidak sesuai dengan norma akan kena sensor, bahkan cekal dan berujung gagal tayang. Salah satu contoh simpelnya yaitu kan anime Dragon Ball. Waktu saya kecil dulu tuh, itu salah satu tontonan anime yang gak boleh sampai terlewatkan untuk ditonton, karena Dragon Ball mempunyai adegan scan pipe yang seru abis. Sekarang dicekal teman-teman, karena masalahnya tuh di scan pipe-nya mungkin terlalu keras atau apa ya, yang mungkin bisa ditiru oleh anak-anak yang menonton. Tapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri juga, hampir semua anime yang bergenre action pasti ada scan pipe-nya dong. Udah jelas gitu kan. Terus Naruto juga waktu dulu pertama tayang biasa aja, tapi di era sekarang sebelum benar-benar menghilang dari TV gitu kan, tontonan ini memblurkan salah satu scan yang dianggap brutal atau keras. Contohnya itu waktu scan si Jiraiya dibunuh oleh Pain. Dan yang lebih gokilnya lagi, KPI juga memblurkan teteknya si Tsunade yang mungkin itu dianggap vulgar dan melanggar norma kali ya. Nah itulah yang menjadi salah satu alasan paling utama mengapa banyak serial anime belum bisa atau bahkan tidak mungkin tayang di Indonesia. Hal ini karena di anime terdapat banyak juga scan yang berbau keseksian, seperti scan teteknya Tsunade itu kan yang disebutkan tadi. Nah sebenarnya itu adalah bagian dari fan service teman-teman.
Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau baru ngeh dan baru ngedengar tentang istilah panservis ini gitu kan, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman apa itu panservis. Panservis ini merupakan istilah yang digunakan dalam dunia anime dan manga untuk bumbu penyenang saja teman-teman. Dimana panservis ini adalah sebuah adegan yang memang sengaja dibuat untuk menyenangkan pikiran para penggemarnya teman-teman, atau merefreshkan otak. Dan umumnya penuh dengan erotisme atau berbau mesum. Dimana hal tersebut juga bisa dapat menyenangkan beberapa orang teman-teman, termasuk kalian ya kan, jujur deh. Nah, adegan penyegar ini juga tidak hanya digunakan dalam serial anime saja teman-teman, melainkan film-film action atau film-film barat gitu kan. Banyak juga yang menggunakannya. Coba deh kalian perhatikan gitu kan. Kenapa adegan penyegar ini harus berbau kemesuman? Mungkin hal ini memang hanya sekedar bumbu penyenang saja teman-teman. Dengan begitu, keberadaan panservis sendiri tidak begitu penting dalam penyampaian sebuah cerita teman-teman. Cuma sekedar pelengkap saja. Ya kan? Sementara lembaga sensor pertelevisian Indonesia selalu mengawasi secara ketat, mengingat anime merupakan produk luar negeri yang tentu memiliki budaya yang berbeda dan menghasilkan perbedaan dalam menerapkan nilai-nilai yang bisa masyarakat terima. Memang tidak dapat kita pungkiri juga bahwa anime memiliki banyak hal yang sekarang mau bagaimanapun tidak bisa lulus sensor di Indonesia. Salah satunya adalah genre anime seperti Detektif Conan teman-teman, yang setiap episodenya tuh mempunyai kasus-kasus yang sangat seru untuk disimak dan ditonton, yang katanya bisa memicu kriminalitas. Kenapa bisa seperti itu? Katanya karena alur pengungkapan kasus dalam serial anime tersebut bisa menginspirasi buat orang-orang yang ingin berbuat jahat. Makanya sekarang serial anime Detektif Conan sudah nggak bisa tayang lagi di Indonesia teman-teman. Padahal itu adalah salah satu tontonan yang bukan cukup lagi, sangat bagus sekali gitu, it's the best lah. Naruto One Piece adalah salah satu anime yang dilarang tayang juga teman-teman. Padahal kalau di One Piece adegan actionnya itu nggak terlalu keras sih, tapi ya mungkin ada adegan yang terlalu vulgar gitu kan, dan tidak senonoh lah untuk ditonton oleh anak-anak dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Contohnya kayak tampilan Nami yang cuma memakai tank top. Ini menjadi salah satu alasan utama mungkinnya mengapa anime dilarang tayang di Indonesia. Memang kelihatan sepele teman-teman, tapi alasan ini benar-benar sangat berpengaruh loh. Stereotip atau prasangka subjektif akan menanamkan pikiran untuk selalu memandang hal secara tertutup teman-teman. Stereotip terhadap anime di Indonesia sendiri adalah memandang anime hanya sebagai kartun untuk anak-anak. Jadi intinya, yang nonton anime itu cuma buat anak-anak di bawah umur, yang padahal mereka itu cuma taunya scan pahit-pahitnya aja. Ya, scan berkelahi gitu kan. Jarang anak-anak yang benar-benar paham akan alur cerita sebenarnya dari suatu tontonan anime tersebut. Anime memang merupakan produk animasi, teman-teman. Tapi menyebutnya sebagai kartun yang hanya untuk anak-anak merupakan kesalahan fatal. Pasalnya, jika kita mengkaji ulang gitu kan, anime memiliki banyak genre dengan anjuran usia penonton yang tersedia untuk semua kalangan. Sebenarnya gitu kan. Nah, hasil stereotip terhadap anime di Indonesia ini adalah kebiasaan stasiun TV yang selektif dan memilih judul-judul anime tertentu saja selama bisa mengedukasi dan membuat anak menjadi ceria. Padahal faktanya banyak anime-anime yang menarik usia penonton remaja ke atas yang masih terhitung layak untuk tayang. Itulah beberapa alasan mengapa anime belum bisa bebas tayang di televisi Indonesia sampai sekarang gitu kan. Kita memang memaklumi bahwa norma yang berlaku di Indonesia tidak bisa menerima penayangan beberapa judul anime gitu kan. Tapi ini bukan menjadi suatu alasan untuk memandang anime sebagai produk yang tidak cocok sama sekali di Indonesia. Gitu teman-teman. Karena kita ketahui bahwa hiburan adalah untuk semua orang teman-teman. Memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa anime mempunyai dampak negatif bagi si penonton. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dampak positifnya gitu kan, pasti ada. Karena tiap orang tuh beda dalam menyikapi sebuah tontonan. Ada yang menonton anime kehidupan bersosialisasinya dia bakal lebih lancar gitu kan, atau bisa sebaliknya.
Tapi yang jelas KPI itu menurut saya pribadi kurang adil. Anime yang bagi mereka bisa membuat dampak yang buruk bagi anak-anak yang nonton gitu kan. Lalu kenapa mereka tidak menghentikan tontonan sinetron? Yang mungkin juga banyak drama atau hal-hal yang kurang pantas yang bisa remaja atau anak-anak yang nonton itu bisa menirunya. Dan itulah alasan juga kenapa saya jarang menonton TV. Karena bagi saya tontonan pertelevisian sekarang tuh nggak terlalu bermutu. Garis bawahi teman-teman, nggak terlalu bermutu. Gimana teman-teman, ada yang sependapat? Kalian bisa tinggalkan opini atau pemikiran kalian di kolom komentar ya. So, segitu aja dulu Kapter Curhat kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau ceritakan di video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Dan buat teman-teman juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya juga ya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. See you.